Sampah seakan jadi masalah yang tak kunjung menemui solusi. Setiap hari DKI Jakarta tercatat memproduksi 7.500 ton sampah. Apakah sampah hanya menumpuk di daratan? Sayangnya tidak. Bertonton sampah setiap harinya mengotori sungai, situ, embung, dan waduk-waduk Jakarta. Harum. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kali ini saya akan sehari menjadi pembersih waduk yang ada di DKI Jakarta. Kalau dilihat nih, waduk Sunter Selatan ini bersih, kinclong ya kan? Kayaknya mantap gitu. Tapi kalau di bagian bawahnya, nah ini baru sedikit nih. Karena kita akan mengangkut belasan kubik sampah hari ini. Angkutnya emang nggak dari pinggir. Kita akan ke tengah. Sudah siap? Oke, kita mulai. Waduk ini adalah satu dari 117 situ, waduk, dan embung yang ada di ibu kota. Dengan luas 38 hektar, waduk yang berada di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini tak pernah absen dibersihkan ratusan petugas UPK Badan Air, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan di pagi hari, ya ini pemirsa, membersihkan ke tengah sungai dengan menggunakan pal. Saya udah beberapa kali liputan ke sungai-sungai di Jakarta, Manggarai juga udah cukup sering ke sana, pintu air ya. Tapi saya harus bilang ini salah satu titik yang dari sisi smells-nya tuh, harumnya lagi-lagi ini kencang banget ya. Mungkin karena di waduk ya Bang ya, jadi kayak nahan gitu loh. Ngalirnya nggak sekencang sungai kan, jadi deh. Lama-lama juga kebiasa. Ada mau coba? Bantuin saya. Alat yang biasa disebut palka ini terbuat dari bahan fiberglass dan mampu mengapung dengan bobot maksimal 3 ton. Oke, kita mulai pembersihannya. Ingat, harus hati-hati juga ya menjaga keseimbangan, sebab kedalaman waduk sebagian besar di atas 10 meter. Setiap hari petugas setidaknya mengangkut 12 kubik sampah per hari, atau rata-rata lebih dari 15 ton sampah dari titik ini saja. Sampah yang terbanyak, tanaman liar, gulma, dan sampah rumah tangga. Bila sampai sehari saja tidak dibersihkan, bisa dipastikan sampah akan menumpuk di beberapa titik waduk. Lanjut, sampah kita angkut ke truk dan akan dibawa ke tempat-tempat pembuangan sampah sementara. Ya. Nggak apa-apa, aman-aman. Sip. Oke, di Waduk Sunter Selatan ini ada 4 titik untuk penanganan sampahnya. Di pojok tadi, di ujung banget tempat tadi kita turun pakai palka. Terus kemudian di tengahnya ada 2, dan di tepian sisi kanan ada lagi 1, jadi total ada 4. Apakah tugas petugas di waduk selesai? Masih panjang pemirsa. Kita naik palka lagi ya. Mungkin membersih waduk, pemirsa tadi lihat kayaknya sederhana ya, cuma nyarak-nyarak aja. Tapi sebetulnya tidak hanya itu aja pekerjaannya. Ini saya lagi menuju ke salah satu titik, biasanya sampah tuh ngumpul di sana dan tidak hanya di bagian atas tapi bagian bawah. Jadi mau nggak mau kita harus turun ke bawah untuk ngambil secara manual. Ini ada saya sama abangnya udah pakai life vest buat safety-nya ya. Kita mulai pembersihannya kembali. Aman. Mungkin ada yang nanya ya, kalau turun ke bawah gini ngapain tetap pakai sepatu boot, kan basah-basah juga. Betul sekali, tetap akan basah. Tapi kalau pakai sepatu boot, kita preventif dari entah kail pancing ya Bang ya? Kail pancing ataupun dari beling dan segala macam. Oke, saya turun sini ya, jadi Bang ya. Waduh, sampah yang kami angkut tak hanya berasal dari warga yang masih membuang sampah sembarangan di sungai, tapi juga sampah yang mengalir dari saluran penghubung atau selokan yang terbawa sampai ke titik ini. Kalau tidak dibersihkan, wah, bisa terjadi pendangkalan sungai dan waduk tak berfungsi optimal. Untuk kita ketahui, fungsi waduk sebagai pengendali banjir adalah menahan aliran besar dari banjir masuk dan dilepaskan dengan debit air yang lebih rendah.
sehingga tidak terjadi banjir pada hilir sungai yang biasanya berada di permukiman. Ini saya ngambang. Keliliban. Oh, keliliban. Emang ada dengannya? Kena keliliban apa, Bang? Halus doang, kayak kotoran ini. Kena kotorannya ya? Kotoran. Ketika saya berjibaku dengan sampah di air, sebagian lain memotong rumput liar dengan alat pemotong rumput. Yap, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi tak cuma membersihkan waduk, tapi juga mempercantik bagian sepadan waduk. Baru magang sehari, udah ngerusak properti. Bang, sorry ya. Wah, mana. Pinjam golok, Bang. Tukeran dah, tukeran. Ah, iya. Ini Bang, maaf, Bang. Saya pakai golok dah, agak brutal. Seminggu kan nanti 7 hari. Keselamatan jadi prioritas petugas, terutama yang berada di dalam air. Terlihat tenang, waduk juga bisa menghanyutkan. Jadi, ketika sedang berada di danau, jangan terlalu jauh dari palka untuk alasan keselamatan. Pas dia lagi kayak seperti kita tadi itu lagi babat, dia agak ke tengah nih. Nah, ke tengah itu kan agak semakin ke tengah kan semakin dalam nih. Mungkin walaupun pakai sepatu tapi ini bawahnya lumpur agak tebal tuh. Jadi begitu untuk mengangkat kaki susah dan ke bawah semakin ke tengah. Jadi dia untuk pegangan ke palka ini agak jauh gitu. Untung teman kita dari rekan-rekan responnya cepat, kita langsung pakai peralatan yang ada seperti bambu, kita tarik pakai tali. Nah, siapa yang buang sampah sembarangan di waduk? Wah. Meringankan pekerjaan dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup adalah jangan buang sampah sembarangan. Tolong, ini udah kayak begini, ini keringat udah nyatu sama air waduk, nih wanginya semriwing. Jangan ditambahin pekerjaan dengan sampah-sampah yang dibuang secara sembarang lah. Bila waduk sampai tak berfungsi optimal dan mengalami pendangkalan akibat sampah yang dibuang sembarangan, kita juga yang rugi loh pemirsa. Nantinya sungai-sungai kecil yang bermuara di Waduk Sunter bisa mengalami banjir. Nyangkut. Aman. Aduh, yang begini nih nggak bisa pakai serokan sampahnya. Aduh, tolong jangan buang sampah sembarangan. Please atuh, please. Aduh. Ini Bang. Ini kaki saya udah nggak nampak nih, swear. Tuh, udah ngambang. Ini saya pegangan bambu nih makanya. Aman. Tenang, safety. Udah kena mulut, udah nggak tau dah. Gaskan. Aduh, kena mata. Duh, amatir bet. Sejam lebih berada di air ditambah panas yang menyengat siang ini membuat saya betul-betul kehabisan tenaga. Nggak kebayang ya, jadi mereka setiap hari ini sehari menjadi aja tuh rasanya tuh, wah men, di atas capek apa ya, lelah kali ya, udah nih. Dahsyat, salut, terima kasih teman-teman. Ini Bang, ini. Palka yang terisi penuh sampah menjadi penanda titik ini nyaris bersih. Yuk semangat bapak-bapak, sedikit lagi. Kebetulan sampahnya yang tanaman ini, sama beberapa sampah rumah tangga yang dibuang udah penuh ya. Sampai palka kita udah nggak muat. Tapi masih ada sisa nih, agak banyak. Tetap dikerjain, tapi ditaruh pinggir dulu. Jadi nanti diangkat sama kotor selanjutnya. Dan kalau udah kering kan, ya agak lebih ringan. Ya. Tuh lihat, kalau sudah bersih indah ya pemirsa waduknya. Oke, kita kembali dulu ke titik awal tadi. Dan tiba-tiba hujan mulai turun. Kami harus bergegas kembali. Jangan sampai hujan yang disertai angin membuat palka terbalik dan membuat sampah kembali mengotori waduk.
Ketika sebagian petugas beristirahat, sebagian lagi melakukan pensortiran sampah rumah tangga dan sampah plastik yang akan didaur ulang. Terlihat sederhana, hanya membersihkan waduk. Ternyata, nyatanya tak semudah yang dilihat. 2020 lalu, seorang petugas meninggal dunia ketika tengah bertugas. Itu saat hujan lebat, dan juga posisi juga banjir, air kiriman dari Bogor ke DKI Jakarta, dan itu tugas itu kepleset. Nah, kebetulan pas habis mau istirahat kawan setimnya udah naik duluan, dia masih di bawah, dia tidak perlu lampung, ya langsung kejeblok, langsung nyawanya langsung kesedot sama air, apa arus itu dia. Merasakan langsung jadi petugas pembersih waduk Jakarta membukakan mata saya bahwa kebersihan waduk tak hanya tanggung jawab petugas saja. Masyarakat juga harus berperan aktif untuk tak membuang sampah ke waduk atau sungai dan mengawasi lingkungan dari oknum masyarakat yang mengotori waduk. Tentu ini semua untuk kebaikan kita bersama, yang salah satunya mencegah Jakarta banjir dengan menjaga kebersihan waduk ibu kota. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.